Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah taala telah berikan kepada kita. Kita malam hari ini kembali bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Niatan kita ini semoga Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai amal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai nanti datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan malam Senin kemarin, malam Selasa kemarin, kita telah membahas dosa besar berupa dosa besar seorang pemimpin yang menipu rakyat, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Dosa besar yaitu pemimpin yang menipu rakyat. Maka malam hari ini kita masuk pada dosa besar yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Di antara dosa-dosa besar dalam agama Islam itu adalah syurbul khamri, meminum khamr wa illam yaskur minhu, meskipun ketika dia minum khamr dia tidak sampai mabuk. Seorang yang minum khamr artinya dia minum khamrnya sampai mabuk maupun minum khamrnya tidak sampai mabuk. Dia minum khamrnya entah banyak ataupun hanya icip-icip satu tetes. Ini adalah dosa besar dalam pandangan agama Islam. Syurbul khamri, meminum khamr, wa illam yaskur minhu, meskipun dia tidak mabuk. Yaskur itu artinya mabuk. Kalau yashkur itu artinya syukur. Yashkur itu artinya syukur. Kalau yaskur mabuk. Bentene namung di sini sinnya tidak ada titik, itu artinya mabuk. Kalau yashkur artinya syukur. Makanya kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita salah pelafalan, itu artinya bisa salah. Contohnya ketika Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Tambah apa? Tambah nikmatnya. Tapi kalau kita membaca la in syakartum, kalau kalian mabuk, la azidannakum, aku akan tambah mabuknya. Itu bedanya la in syakartum sama la in sakartum. Nah, di sini yaskur minhu, meskipun dia tidak mabuk. Jadi minum khamr meskipun dia tidak mabuk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil yang dipakai oleh Al-Imam Adz-Dzahabi
untuk menjelaskan tentang bagaimana besarnya dosa dari orang-orang yang kemudian meminum khamr. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Qul, katakanlah, fihima, pada keduanya khamr dan judi itu ismun kabirun, ada dosa yang besar. Jadi seseorang yang kemudian dia minum khamr dan kemudian melakukan judi, maka itu merupakan dosa besar. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jelas, ismun kabirun. Ini dosa yang besar. Khamr dengan segala macam jenisnya, segala merek khamr, dan judi dengan segala macam bentuknya, baik judi offline maupun judi online, itu selama kemudian dikatakan sebagai judi maka ismun kabirun. Selama kemudian minuman itu memabukkan maka itu dikategorikan sebagai khamr, apapun namanya, jenisnya, mereknya, maka setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Sebagaimana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Semua yang memabukkan itu khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr semuanya haram. Tidak ada khamr yang halal. Semua khamr haram. Ini sabda Nabi, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Maka kemudian ketika kita membuat minuman, yang minuman itu bisa memabukkan, entah dari apapun bahannya, kok minuman itu kalau diminum bisa memabukkan, maka itu khamr. Kalau tidak memabukkan maka bukan khamr. Baik itu dari anggur, seandainya mungkin dari nangka, dari lem, dari apa saja. Kalau itu kok memabukkan maka itu kategori khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram. Nah, ini Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr. Qul fihima wal maisir, dan judi. Qul fihima itsmun kabir, katakanlah pada khamr dan judi itu ada dosa yang besar. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 219. Al-Baqarah 219. Yang pertama, dalil yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi yang menjelaskan khamr itu, minum khamr dosa besar. Kemudian yang kedua, dalil yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bahwa minum khamr itu adalah dosa besar. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai orang beriman, maka kita kena ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, judi dengan segala macam bentuknya, wal ansabu, dan melakukan sesajian kepada berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah. 4 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, khamr dengan berbagai macam jenisnya. Yang kedua adalah judi dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian sesuatu yang dipersembahkan kepada berhala, apapun yang dipersembahkan, apakah itu ayam hitam ataukah ayam putih, ataukah kemudian jeruk, nangka, uang, atau hanya andai sekedar seekor lalat, yang itu dipersembahkan kepada berhala, baik berhalanya berupa patung, baik berhalanya berupa pohon, baik berhalanya berupa batu, baik berhalanya berupa tempat keramat, melakukan sesajian kepada berhala.
Wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah. Ini bukan, maksudnya bukan undian, bukan undian berhadiah, boten. Ini ya, jadi mengundi nasib dengan anak panah itu dulu orang-orang itu kalau kemudian ingin melakukan sesuatu atau ingin memilih sesuatu, maka kemudian dipanah mengenai pilihan yang mana. Nah, itu yang kemudian dipilih. Atau ingin pergi jadi atau enggak, itu pakai anak panah. Wah, jadi pergi, enggak jadi enggak, mengundi nasib dengan anak panah. Nah, maka perbuatan-perbuatan seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, rijsun, adalah najis, min amali syaitan, merupakan perbuatan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhi. 4 di sini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khamar, dengan berbagai macam merek atau dengan berbagai macam jenis, baik beli maupun buat sendiri, baik bahannya bahan kimia maupun herbal. Ini khamr herbal, soalnya terbuat dari anggur dan kurma. Misalnya kok seandainya pun kurma bisa dijadikan sebagai khamr, mungkin diperas, kemudian ditimbun selama, mungkin diapakan hingga kemudian kalau diminum memabukkan, meskipun itu terbuat dari khamr meskipun itu terbuat dari kurma, itu khamr dan haram. Mboten Mas niki khamr herbal, tetap khamr. 1. 2 adalah judi. Tadi kita sampaikan berbagai macam jenis judi. Bahkan yang kemudian jangan sampai kita tertipu dengan judi ini hanya kemudian kalau kita main judi slot atau kita main apa, andai kemudian kita totowan itu ya taruhan. Ada pertandingan sepak bola antara Indonesia kali Bunti wingi niku juga akhir kalah ya. Sing enten tontonane Irak nggih. Gatose nggih. Pokoke antara kelompok A sama kelompok B, kemudian ada 2 orang. Jal, bedek, menang ndi, Jal. Gitu kan. Terus si A, aku yo A ya. Yang B mengatakan, yo B. Ya wis pokoke nek gasi sing menang kowe B kaya sing mbok kowe omongke, engko pokoke aku tak njajakke sarimi, bakmi Jawa. Tapi nek sing tak dukung kok menang, sing menang, sampeyan kudu njajake aku bakmi. Niku totowan, dan itu termasuk bagian daripada judi yang tidak terasa. Judi kecil-kecilan. Karena bermain taruhan. Jadi objeknya adalah pertandingan sepak bola dan kemudian di situ ada totowan. Dan ini tidak boleh. Bahkan kita menghindari, wallahu a'lam apakah ini masuk kategori judi atau tidak, kita juga menghindari. Sebaiknya kita menghindari, khawatir itu judi. Misal, nek pokoke sing menang kowe kok B, sampeyan kudu mejeti aku, nek sing menang kowe A, aku mejeti sampeyan. Itu hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi cuma saya belum tahu nggih apakah itu juga masuk, karena itu kan bukan mengeluarkan harta kan, tapi jasa. Tapi saya tidak tahu apakah itu judi atau enggak, saya belum tahu, Allah alam. Cuma sebisa mungkin untuk dihindari. Nah, itu termasuk apa? Termasuk bagian dari yang terancam dengan ayat ini. Nah, itu judi. Maka kemudian ini yang disebutkan oleh Allah. Yang kedua adalah judi. Yang ketiga, memberi sesajian kepada berhala, tadi kita sampaikan, dan mengundi nasib. Maka itu adalah rijsun, najis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sinilah kemudian sebagian ulama berpendapat bahwa khamr itu najisnya niki najis yang maknawi, bukan najis hissi. Karena di sini disebutkan rijsun, najis. Kenajisan khamr, alkohol, itu disandingkan dengan najisnya judi, sesajian kepada berhala, dan
mengundi nasib dengan anak panah. Oleh karenanya sebagian ulama berpendapat bahwa parfum yang menggunakan alkohol itu tidak mengapa kalau digunakan untuk sholat. Sebagian ulama, kita sedang tidak berbicara seluruh ulama, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa parfum yang di dalam parfum itu ada campuran alkohol, maka itu boleh digunakan untuk sholat. Ini dari sisi kebolehan. Meskipun kalau lebih baik kalau mau sholat ya gunakan parfum yang non alkohol. Kenapa kok kemudian sebagian ulama mengatakan boleh menggunakannya untuk sholat? Karena khamr itu najisnya bukan najis hissi, bukan bendanya yang najis, tapi perbuatan minumnya yang perbuatan najis. Sebagaimana ini disandingkan khamr ini dengan judi. Apakah peralatan judinya itu najis? Tidak. Judi dengan menggunakan uang, apakah uangnya jadi najis? Kalau dipegang kemudian harus dicuci? Tidak. Apakah kalau judinya menggunakan klothok itu kemudian klothoknya kalau kita pegang kemudian jadi najis tangan kita? Tidak. Apakah mengundi nasib dengan anak panah, kalau anak panahnya kita pegang kemudian tangan kita menjadi najis? Tidak. Maka mengundi nasib dengan anak panah, judi, kemudian melakukan sesajian kepada berhala, itu najisnya adalah perbuatan najis. Maka khamr itu menurut sebagian ulama yang najis itu bukan cairan khamrnya, tetapi perbuatan meminum khamrnya itu yang najis. Ini sebagian ulama. Dalam artian bahwa kalau kemudian ada orang mau sholat kemudian menggunakan parfum yang beralkohol, maka mungkin dia ambil pendapat bahwa najisnya khamr itu adalah najis yang maknawi, bukan najis benda hisinya. Tetapi ala kulli hal yang afdol, yang terbaik tetap kita kalau menggunakan parfum untuk sholat maupun yang di luar sholat, maka bagus kalau menggunakan parfum non alkohol untuk ikhtiyat, bentuk kehati-hatian. Ayat tadi adalah surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Yang ketiga yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bagaimana besarnya dosa minum khamr. Wa tsabata 'an Ibnu Abbas, dan tetap diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, lamma nazala tahrimul khamri, ketika turun ayat yang menjelaskan tentang haramnya khamr, masyas sahabatu, maka para sahabat berjalan, ba'duhum ila ba'din, kepada satu orang kepada orang yang lain. Para sahabat itu kemudian keluar dari rumah untuk mengabari kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini bagaimana semangatnya para sahabat kalau ada hukum Islam, ada kemudian peraturan dalam agama Islam, mereka ingin segera menyampaikan kepada orang lain. Wa qalu, dan mereka para sahabat berkata, hurrimatil khamru, khamr sekarang sudah diharamkan. Apakah khamr dulu boleh? Boleh dulu. Sebagaimana puasa, apakah puasa dulu wajib? Mboten. Dulu awal-awal adanya diutusnya Nabi Muhammad. Nah, maka awal-awal diutusnya Nabi itu khamr masih belum dilarang. Cuma sudah diberikan semacam tanda-tanda bahwa khamr nanti akan haram, karena sudah disebutkan jangan dekati sholat kalau sedang mabuk dan seterusnya itu. Wa qalu hurrimatil khamr, khamr sekarang sudah diharamkan. Wa ju'ilat adalan lisyirki, dan mereka menjadikan dosa khamr itu hampir setara dengan kesyirikan. Ini
Tidak kemudian betul-betul sama, beda. Syirik sama minum khamr itu beda. Tetapi bahwa ada ancaman dari para sahabat Nabi bagi orang-orang yang masih saja minum khamr. Akhrajahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Al-Mustadrak, wat Tabrani, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fi Al-Mu'jamil Kabir, dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, wa rijaluhu rijalus sahih, perawi hadis ini adalah orang-orang yang sahih. Kama fi Mujma'iz Zawaid, sebagaimana disebutkan dalam Mujma'iz Zawaid, wa sahhahahu Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis di atas. Selanjutnya yang keempat, dalil yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan khamr itu dosa besar, minum khamr dosa besar. Wa dhahaba Abdullah ibn Umar, wa dhahaba Abdullah ibnu Umar, afan. Wa dhahaba Abdullah ibnu Umar, dan Abdullah bin Umar berpendapat radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ila annal khamra, bahwasanya khamr akbarul kabairi, adalah dosa besar yang sangat besar. Dosa besar yang sangat besar. Ini apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah putranya Umar bin Khattab. Ini. Wahia, dan khamr itu bila roibin, tanpa ada keraguan. Khamr itu tanpa ada keraguan, dia adalah ummul khabaithi, induk dari segala macam dosa-dosa. Itu khamr. Orang kalau ingin melakukan dosa itu terkadang mungkin malu. Orang kalau ingin melakukan dosa mungkin terkadang dia masih mikir-mikir, mau mencuri, mau menzinai orang, waliyadzubillah, mau merampok, mau nopo, dan seterusnya. Ini mungkin masih malu, masih berpikir efek ke depan, mungkin masih berpikir, wah ini tetangga saya, ini kenalan saya, nanti kalau saya melakukan ini nanti saya akan dikucilkan oleh orang. Itu kalau orang pikirannya normal. Tapi ketika kemudian orang minum khamr, maka pikiran-pikiran itu sudah nggak ada lagi, sehingga dia melakukan kemaksiatan itu, kemaksiatan yang lain mudah. Setelah minum khamr, dia akalnya hilang, kemudian dia berzina, kemudian dia mencuri, kemudian dia merampas harta orang lain, kemudian dia mendolimi orang lain, kemudian dia membunuh orang lain. Maka di sini disebutkan wahia bila roibin umul khaba'ith, khamr itu adalah induk dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa qad lu'ina syaribuha, dan sungguh peminum khamr itu dilaknat fi ghairi ma hadis, dalam beberapa hadis. Orang yang minum khamr. Njur pripun Mas? Riyen kula sampun nate minum khamr, malah tidak ada hari tanpa minum khamr. Sing biyen nggih, biyen, sing penting sak sampune niku lajeng taubatan nasuha. Napa malih kok piyantun sakniki lawang Umar bin Khattab mawon riyen sampun nate minum khamr. Nek Abu Bakar mboten nate pancen. Nek Abu Bakar niku pancen mboten nate. Abu Bakar itu orang yang bersih sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad jadi seorang rasul. Ndak pernah mabuk, ndak pernah membunuh orang, ndak pernah menyembah kepada berhala. Niku Abu Bakar. Jadi orang yang bersih sejak dulu. Nah, kalau Umar memang pernah membunuh, bahkan membunuh anaknya, pernah melakukan kemaksiatan, tapi tetap Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam jamin Umar bin Khattab merupakan ahlul jannah. Di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu salah satunya adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Padahal Umar bin Khattab itu dulu pernah melakukan maksiat. Karena Umar bin Khattab itu betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra, siapa orangnya yang minum khamr, fajliduhu, maka cambuklah dia. Ini mboten parang sembarangan kula panjenengan nyabeti kayak mabuk kayak golek sabet gobras-gabras mboten parang. Ini dulu pada saat ada napa namine khilafah Islamiyah, itu hukuman sebagaimana kemudian hukuman zina bagi yang sudah menikah dirajam, sebagaimana mencuri hukumannya adalah potong tangan misalnya. Nah, seperti itu pula minum khamr itu hukumannya adalah dicambuk. Fa in ada, kalau sudah dicambuk kok masih balik lagi minum khamr, fajlituhu, cambuk lagi sebanyak 40 kali cambukan, dan pada masa Umar yaitu 80 kali cambukan. Cambukan ini ku betul-betul dicambuk, betul-betul biting. Fa in syaribaha, kalau masih minum lagi, fajliduhu, maka cambuk. Wa in fa in syaribaha, kalau masih mau minum lagi, ar-rabi'ata, yang keempat kali, faktuluh, maka bunuh. Nah, ini sebenarnya ini hanya min babil wa'id, ancaman, bukan betul-betul dibunuh, karena minum khamr kok dibunuh tidak boleh. Jadi membunuh orang itu gara-gara minum khamr tidak boleh. Tidak ada had dalam agama Islam kok minum khamr itu dibunuh, tidak. Ya, tapi ini adalah ancaman berupa betul-betul jangan sampai minum khamr itu. Kemudian yang selanjutnya yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi yaitu waqala Amr bin Al-Harits, dan Amr bin Al-Harits berkata, haddatsani Amr bin Syuaib, Amr bin Syuaib menceritakan kepada saya, an abihi, dari ayahnya, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Niki unik. Man tarakas sholata, siapa orangnya yang meninggalkan sholat sukron, gara-gara mabuk. Mabuk minum khamar sanes mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan ini obatnya napa? Nggih. Enten rencange kula niku mabuk perjalanan niku obate setunggal. Dados supir. Nek kiyambake kok nyupir, mbok berkilo-kilometer mboten mabuk. Tapi kalau menjadi penumpang, kok berpuluh-puluh kilo, 7 kilo bisa mabuk. Itu teman saya. Jadi obatnya mabuk adalah jadi supir. Bepergian, pokoknya kalau dia ikut, dia harus jadi supir. Itu mabuk perjalanan. Mboten niku, mabuk karena minum khamr. Siapa orangnya yang meninggalkan sholat niki gara-gara mabuk, marrotan wahidatan, sekali saja tidak sholat gara-gara mabuk, faka'an nama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha, maka gambaran bagi orang itu adalah seolah-olah dia memiliki dunia dan segala isinya, semuanya dia sudah memiliki itu. Fasulibaha, kemudian diambil semuanya, kemudian hilang semuanya dari dirinya. Ini menunjukkan bagaimana kemudian rugi betul-betul orang yang kemudian minum khamr sampai tertinggal sholatnya. Maka dia melakukan 2 dosa dalam waktu 1 kali. 1, dia minum khamr, dosa besar. Dia yang kedua meninggalkan sholat, dan itu dosa besar. Maka Rasulullah SAW memberikan gambaran untuk orang ini, yaitu orang yang kemudian meninggalkan sholat gara-gara mabuk setelah minum khamr, maka seolah-olah dia punya dunia dan sisinya sudah dimiliki semua, tapi kemudian akhirnya dunia seisinya itu hilang, tidak dimiliki lagi. Menunjukkan bagaimana kemudian rugi sekali orang yang minum khamr hingga akhirnya meninggalkan sholat. Wa man tarakas sholata, dan siapa orangnya yang meninggalkan sholat arba'a marrat, 4 kali.
Sukron karena mabuk. Nek wau 1 kali ya, 1 kali, 2 kali kehilangan lagi dunia dan seisinya, 3 kali kehilangan lagi dunia dan seisinya, 4 kali tidak sholat gara-gara mabuk. Baik itu sekarang mabuk kemudian tidak sholat, hari besok mabuk tidak sholat, atau mabuknya lama, efeknya lama sampai duhur, asar, maghrib, isya tidak sholat semua. 4 kali tidak sholat gara-gara mabuk. Arba'a marrat 4 kali. Sukron karena mabuk. Karena haqqan 'alallahi, maka Allah berhak. Berhak apa? An yaskiyahu, untuk menyirami orang ini nanti di akhirat, atau memberi minum orang ini di akhirat, atau menyirami orang ini di akhirat, min tinatil khobal, dari cairan bernama tinatul khobal atau tinul khobal, tinatul khobal. Jadi orang yang kemudian tidak sholat gara-gara mabuk, 4 kali terjadi perbuatan seperti itu, maka orang yang seperti ini ada ancaman apa? Allah berhak atas orang ini di akhirat nanti untuk nyirami orang ini atau memberi minum orang ini dengan cairan berupa tinatul khobal. Kil, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal? Wahai Rasulullah, wa ma tinatul khobal? Tinatul khobal niku napa? Ini bahasa baru dari Rasul. Sahabat bertanya, tinatul khobal itu apa wahai Rasul? Rasul bersabda, qala usaratu ahli jahannam, perasan penghuni neraka jahanam. Penghuni neraka jahanam ini peres-peres, air peresan itu akan dituangkan dan diminumkan kepada orang-orang yang di dunia minum khamr hingga meninggalkan sholat sebanyak 4 kali. Sanaduhu sahih, sanad hadis ini sahih. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad fil Musnad, dalam kitabnya Al Musnad jilid 2 nomor 178. Wal Hakim, dan diriwayatkan oleh Imam Al Hakim fil Mustadrak, dalam kitabnya Al Mustadrak. Wal Baihaqi, diriwayatkan pula oleh Imam Al Baihaqi fis Sunanil Kubra, dalam Sunan Al Kubra, min tariqi Amr bin Al Harith, dari jalan periwayatan Amr bin Al Harith. Ini ancaman bagi orang yang minum khamr. Oleh karena itu maka kita wanti-wanti kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada anggota keluarga kita, jangan sampai minum minuman keras. Kalau kemudian pernah, ya segera taubat dengan taubatan nasuha. Meskipun dulu suka padamu, dulu aku memang suka, sekarang ku tak mau lagi. Niku pun masuk isak dereng? Isak sampun? Ya monggo adzan riyen. Dereng napa sampun? Dereng. Oke, sekedap alih nggih. Mangke nek sampeyan sing adzan mangke tiru-tiru adzan. Iku khamr, pesan kepada anak-anak. Di antara pesan kepada anak, kalau anak mau pergi itu jangan tinggalkan sholat. Juga ini yang kemudian menjadi apa niku namanya, menjadi sesuatu yang perlu juga dipesankan, jangan minum khamr. Saya dulu ketika di Jogja itu kemudian berteman dengan beberapa teman. Ada dulu mantan pelaku maksiat kemudian bertaubat. Di situ ada beberapa yang di masjid, tinggalnya di masjid terus, tetapi dulu memang suka melakukan maksiat, kemudian bertaubat dan tanya kepada saya, Mas Jafar belum pernah minum icip khamr, minuman keras? Dereng nate. Tenane nggih estu dogek dogumun kabeh.
Ada beberapa orang geger. Mosok ono cah enom durung tahu rasan. Oh, saya kemudian berpikir, berarti napa? Berarti minum-minuman keras itu seolah-olah menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Meskipun niatnya aku kira tahu kok mabuk yo cok ngombe, tapi ora tahu mabuk jero apa, main anget. Itu sudah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, walam yaskur wa illam yaskur minhu, meskipun tidak mabuk tetapi tetap dosa besar. Maka kita hati-hati, kita pesan kepada keluarga kita, anak-anak kita, khususnya yang laki-laki, untuk tidak icip-icip walau hanya setetes. Dan narkotika napa niku? Wah, mboten apal kula. Kok apal kula? Pancen sliweran lagune. Wa an Jabir, dan dari Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna 'alallahi ahdan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya janji. Allah punya janji, dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji itu innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janji, kecuali kalau hamba itu bertaubat. Kalau hamba bertaubat, Allah juga berjanji Allah akan mengampuni dosanya, gitu kan. Maka Allah punya janji, inna 'alallahi ahdan, sesungguhnya Allah itu punya janji, liman yashrabul muskira, bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan. Apa janji Allah? Ayyaskiyahu min tinatil khobal, Allah akan menyirami, memberi minum orang itu dengan tinatul khobal. Wa kila ditanya, wa ma tinatul khobal, tinatul khobal itu apa wahai Rasul? Rasul bersabda, araku ahlin nar, keringat-keringat penghuni neraka. Atau beliau bersabda, usaratu ahlin nar, perasan-perasan para penghuni neraka. Jadi diperas, kemudian barangkali keluar mungkin keringatnya, darahnya, nanahnya, dari wallahu a'lam, ini perasan dari penghuni neraka, dan itu akan dituangkan, diminumkan kepada orang-orang yang di dunia suka minum khamar. Akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Moga adzan amin. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra, siapa orangnya yang minum khamr, siapa orangnya yang minum khamr, fid dunya, di dunia, khurimaha fil akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan ia minum khamr di akhirat. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk para penghuni surga itu berbagai macam minum-minuman, berbagai macam makanan. Di antara minuman para penghuni surga itu adalah sungai minuman susu. Di sana ada sungai susu, di sana ada sungai madu, termasuk di sana ada sungai khamr yang tidak berubah warnanya, tidak menjadi masam, dan tidak memabukkan khamr itu. Jadi ini hanya sebuah nama, tetapi hakikatnya beda. Susu di dunia dengan susu di surga itu beda, namanya saja sama. Madu di dunia dengan madu di surga itu juga namanya saja sama, tetapi berbeda hakikatnya. Nopo malih kok madu di dunia kalih madu di surga? Madu sama-sama di dunia saja beda jenisnya. Dan kalau Pak Lasin sama Pak Bambang mau mengecek apakah madu hanya asli atau tidak, bawa ke rumah. Kalau istrinya tidak marah, itu madu asli. Kalau istrinya marah, madunya tidak asli. Ya, jadi madu di dunia dengan madu di surga itu beda hakikat, tapi namanya saja yang sama. Termasuk di surga itu ada sungai khamr, ada minuman yang minumannya minuman khamr.
Tetapi ini bukan khamar di dunia yang memabukkan, tapi khamar yang berbeda. Itu minuman-minuman penghuni surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik terfikirkan dalam otak, dalam hati. Termasuk makanan-makanannya juga ada beberapa makanan-makanan yang mungkin namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Kita ingin memakan apa saja di surga, tafadhol, dipersilahkan untuk memakannya dengan segala macam kenikmatannya tanpa ada usaha yang payah untuk mendapatkannya. Badhe ndahar napa teng swarga? Monggo. Ada orang yang tanya, "Ustadz, apakah kalau kita besok masuk surga kita boleh makan buah khuldi?" Ustadznya menjawab, "Jangan. Kalau nanti makan buah khuldi bagaimana kalau turun lagi ke bumi?" Lagi pula di dunia, lagi pula di surga belum tentu buah khuldi yang dulu itu ada, wallahu alam. Ada mata air surga, ada mata air namanya salsabil dan seterusnya. Kemudian ada tempat-tempat bidadari-bidadari surga, ada kemah-kemah surga, ada sungai-sungai surga, bangunan-bangunan surga yang semuanya berbeda dengan yang ada di dunia. Bapak Ibu kalau pengen baca tentang surga, tentang kenikmatan-kenikmatan surga dan segala isinya, itu yang pertama Bapak Ibu bisa baca kitab Al-Jannah wan Nar yang ditulis oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, surga dan neraka. Yang kedua juga bagus Bapak Ibu bisa membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah ada terjemahannya, bisa dicari di toko buku, judulnya Bertamasya ke Surga. Bertamasya ke Surga. Buku-buku terbitan Indonesia itu sebisa mungkin kalau Bapak Ibu pengen itu beli di toko buku. Jangan download PDF sebisa mungkin. Kecuali kita tahu bahwa itu legal. Ya, karena ada beberapa PDF yang itu tidak legal. Tidak legal. Tidak legal itu berarti ilegal. Jadi itu kan ada copyright kan, ada hak cipta. Ngopi saja bisa didenda, kemudian di-scan, disebar di internet agar di-download oleh banyak orang sehingga dia dapat uang. Nah, itu sebisa mungkin kita hindari. Kecuali kita tahu bahwa ini apa namanya? Ini benar, ini legal. Kalau yang banyak yang legal itu, yang tidak ilegal itu malah yang berbahasa Arab. Itu memang ulama-ulama itu banyak yang memang menulis itu untuk disebar karena mereka sudah cukup bagi mereka, uang mereka sudah sangat cukup. Kalau di Indonesia kan memang itu juga untuk menjadi sumber penghidupan, dari itu sah-sah saja, halal-halal saja. Oleh karena itu kita yang menjadi konsumen itu sebisa mungkin untuk tidak menggunakan yang ilegal. Termasuk kita ingatkan bagi Bapak Ibu yang punya laptop itu jangan install software bajakan, itu juga bisa bermasalah nanti. Bukan hanya di dunia, bisa masalahnya di akhirat bisa jadi. Makanya saya pakai Chromebook ini, karena Chromebook itu tidak perlu install Windows, karena pakai Chrome OS. Ini hanya selingan saja. Kita kembali lagi ke sini, bahwa siapa orang yang kemudian minum khamr di dunia, maka di surga nanti tidak akan diizinkan untuk minum khamr. Ini ancaman. Oleh karenanya Imam Adz-Dzahabi memasukkan dosa minum khamr ini sebagai dosa besar, bukan dosa kecil. Karena ada sekian banyak ancaman dari Allah, ada sekian banyak ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang minum khamr. Selanjutnya, wa anhu, dan dari Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mudminul khamri
orang yang kecanduan minum khamr, bukan hanya icip. Tapi kalau ini orang yang sudah sampai kecanduan, orang yang kemudian kalau tidak minum khamr itu ada sesuatu yang kurang pada dirinya. Mudminul khamri, orang yang kecanduan minum khamr. In mata, kalau dia meninggal dunia, laqiyallaha, kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalnya dan dia menghadap kepada Allah ka'abidi wasanin, seperti para penyembah berhala, seperti orang-orang yang menyembah patung. Artinya dosanya sangat besar. Rawahu Ahmad fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi musnadihi, dalam musnad Imam Ahmad. Ini ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang di dunia minum khamr. Sekali lagi ini kita sampaikan, sebagaimana kemarin kita sampaikan, bukan untuk lirak-lirik, tengok kanan, tengok kiri untuk orang lain. Kita lihat ada orang, mungkin tetangga kita minum khamr, wah kayak sesok kayak mesti arek disirami nggawa napa wau? Tinatul khobal. Wah kayak dosane mesti sak gunung kayak. Oh bukan untuk lirak-lirik orang lain, tapi untuk melirik diri kita sendiri dan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk kemudian kita mengamalkan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini saya ingatkan berkali-kali dan tidak bosan, kita ngaji itu bukan untuk nembak, nengok, lirak-lirik orang lain. Kalau itu yang dilakukan, maka itu bisa justru menyebabkan tidak baiknya kita. Tapi kalau kita setelah ngaji kita meraba diri kita sendiri, maka itu insya Allah menjadi baik untuk diri kita. Wah, astagfirullah, aku mbiyen kok wis tahu icip, malah aku mbiyen kok ben sasi mesti tuku sewidak botol misalnya ini. Astagfirullah, kemudian dia betul-betul bertaubat kepada Allah, berjanji untuk tidak lagi mengulangi, dia betul-betul taubat dengan taubatan nasuha, maka insya Allah akan mendapatkan janji Allah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Maka ini ya tidak wajib. Jadi sholat taubat itu hukumnya sunnah, sebagaimana yang kemudian disebutkan dalam kitab Minhajul Muslim. Tetapi taubat itu syaratnya satu, berhenti, dan menyesali perbuatan itu. Berhenti dan menyesali perbuatan itu, pokoknya menyesal. Syukur-syukur malam hari sepertiga malam terakhir betul-betul nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua, dia betul-betul meminta ampun, ya Allah ampuni hamba, ya Allah betul-betul ampuni hamba, ya Allah, hamba khilaf, hamba salah, hamba dulu belum tahu, hamba dulu terkena godaan syahwat, hamba dulu, ya Allah ampuni hamba, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun, ya Ghaffar, ya Tawwab, betul-betul memohon kepada Allah ampunan dari Allah. Dua. Yang ketiga, berazam kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Berazam itu bertekad. Bukan hanya ingin, tapi bertekad. Kalau ingin, wah aku yo pengen arek ora baleni niku pengen, tapi dia betul-betul azam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi, itu taubat. Dan juga boleh kalau dibarengi dengan sholat sunnah taubat. Tapi sholat taubat itu bukan wajib, hukumnya sunnah, 2 rakaat. Sebagaimana kemudian Bapak Ibu bisa baca dalam Minhajul Muslim. Enten mboten nika teng mriko nika Minhajul Muslim. Mboten nggih. Bagus kalau ada nih. Minhajul Muslim itu mulai dari akhlak, adab, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Kemudian juga ada tentang muamalah, jual beli, tentang hutang piutang, sewa menyewa, tentang perkara fikih, ibadah, ya fikih, akidah, itu ada di sana. Bagus.
Niki beberapa dalil yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan minum khamr itu dosa besar, kita jangan sampai meminumnya. Ikhwani fillah, yang kita maksud khamr di sini tidak hanya khamr cair, tapi khamr juga ada yang padat, segala macam narkotika. Napa niku namine? Narkoba nggih, narkotika dan obat-obat berbahaya, ganja dan seterusnya, kalau mboten apal. Itu juga khamr. Selama itu memabukkan, itu khamr. Maka khamr itu bukan hanya berbentuk cair, tapi juga berbentuk padat, baik khamr cair, khamr padat, khamr olahan maupun khamr herbal. Ini itu tetap khamr, kita ulang. Tidak ada khamr herbal. Sampun. Niki catatan kaki semua. Ikhwani fillah, ini yang bisa kita sampaikan. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di lain kesempatan tentang dosa besar yang selanjutnya, yaitu sombong. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah imamil mursalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.